Aldi, putri Bapak sudah selesai menyusui. Tapi Ibu Mayang meminta izin sebentar untuk memeluknya. Karena Ibu Mayang masih merindukan anak Bapak. Saya sama sekali tidak keberatan, Suster. Justru saya yang bersyukur. Ibu Mayang itu mau menyusui anak saya. Saya permisi dulu ya, Pak. Iya. Seandainya saja Anita mau merawat Mumtaz seperti perempuan baik hati itu, Mumtaz pasti akan menjadi anak yang bahagia di dunia ini. Mumtaz? Mas, ayah dari anak ini? Iya, saya papanya. Tadi Mbak yang nyuruh saya buat anterin ke rumah sakit, jadi ya saya bawa kemari. Iya mas, saya ingat. Terima kasih ya mas. Mas sudah mau nganterin saya ke sini. Saya yang harusnya bilang terima kasih. Karena Mbak sudah mau menyusui anak saya. Allah memang maha berkehendak. Dia udah ngirim mas untuk nyelamatin saya. Dan Mbak sendiri sudah menyelamatkan anak saya. Terima kasih. Perkenalkan mas, saya Mayang. Aldi. Oh ya mas Aldi, apa boleh saya menggendong bayi ini sebentar? Boleh, boleh. Kalau begitu saya tunggu di luar aja ya. Iya mas. Permisi. Permisi, Bu. Hei, perempuan perebut suami orang, keluar kamu! Astagfirullahaladzim. Siapa itu, Bi? Sebentar, saya lihat dulu ya, Bu. Perempuan pengecut, perempuan licik, saya tahu kamu ada di dalam. Ayo cepat keluar! Ibu yang kemarin marah-marah. Bukain pintunya ya. Saya ingin bicara dengannya. Baik-baik, Bu. Hei, Arini, keluar kamu! Ibu, Mana majikan kamu yang pengecut dan yang suka merebut suami orang itu? Ibu silakan masuk dulu. Saya tidak akan sudi masuk dalam rumah ini. Kamu, sini keluar! Mbak, ayo silakan masuk, kita bicara di dalam. Kenapa kamu? Hah? Sakit ya? Hah? Atau cuma pura-pura sakit? Astagfirullahaladzim. Mbak kesini ada apa ya? Saya datang sini untuk menghentikan kejahatan kamu. Kejahatan? Kejahatan apa, Mbak? Kamu ini cuma pura-pura sakit. Hanya untuk bisa mendapatkan perhatian dari anak saya. Iya kan? Mbak, ini mungkin semua salah pengertian. Saya tidak pernah punya maksud merebut siapapun. Saya ke Rehan hanya minta tolong untuk membantu menemukan anak saya Mayang yang pergi dari rumah. Itu saja. Oh, jadi itu maksud kamu. Anak kamu itu kabur. Dan sekarang kamu ingin mengambil anak saya dari saya. Iya?
Dengar ya kamu. Saya yang melahirkan Rehan. Saya adalah ibu kandung Rehan. Dan saya tidak sudi kalau Rehan datang menemui kamu lagi. Iya Mbak, saya mengerti. Insya Allah, Rehan tidak akan pernah datang dan menemui saya lagi. Bagus. Seharusnya itu kamu lakukan dari dulu. Dulu kamu sudah merebut suami saya. Dan sekarang kamu ingin merebut anak saya. Karena anak kamu itu kabur dari kamu. Seharusnya kamu itu ikut bersama suami kamu yang tidak berguna itu. Astagfirullahaladzim. Ibu sudah seuzon. Siapa yang bersuuzon? Hah? Ini adalah kenyataan. Dan saya tidak akan membiarkan kamu mengambil Rehan dari saya. Ingat itu hari ini. Maskara habis, make up nggak lengkap. Aku benci jadi orang miskin. Uang nggak ada, miskin banget sih. Dion, lihat keadaan kita sekarang. Kita miskin, Dion. Mami nggak punya makeup, Mami nggak punya duit. Kamu tolak kerjaan yang dari Agita kan? Apa yang kita punya? Nggak punya apa-apa kan? Dion! Pasjor, pasar minggu di Ganjur, eskorter, rajor, rambutan jonggok, pasjor, pasar Ada si bola bekel lagi. Ngeselin. rambutan jonggok. Ayo Neng, masuk Neng. Ngomong sembarangan, nang neng. Hormat sedikit ya. Begini maksudnya? Emang saya tiang bendera? Ih, bagaimana sih? Kagak konsisten amat sama omongan. Pelan banget. Ada apa, Mi? Mami mau minta uang sama kamu. Uang buat apa? Pertama, untuk beli maskara, karena maskara Mami habis. Kedua, untuk ngisi dompet Mami, karena dompet Mami kosong. Emangnya maskara Mami itu harganya berapa? 300.000. Waduh, maskara 300.000, mahal banget. Itu mah cukup 1 bulan buat bayar kontrakan. Mingkem. Jangan ikut campur urusan orang ya. Sorry Mi, kalau uang 300.000 aku nggak ada. Makanya Dion, kamu harus stop jadi supir angkot. Beli Mami maskara aja nggak bisa. Tenang aja Nyak. Aye punya maskara. Bagus, paten punya. Warnanya hitam. Udah gitu anti air sama anti bensin. Otak kamu itu ada di mana? Hah? Nggak ada maskara anti bensin. Ya, terserah dah. Udah, diam aja di sini. Tunggu, Apa lagi sih? awas ya. Kalau kamu bohong, saya sumpahin kamu jadi pohon toge. Ih, kecil dong Aye kayak begini. Kurang gede kayak begini juga. Ih, udah duduk sini. Duduk. Mau dipakai enggak lah? Ih. Oh. Merem. Satunya lagi, dua-duanya nih merem nih kayak begini, merem. Kagak tahu merem apa ya? Ya udah tunggu bentar. Cepetan! Iya, tunggu dulu. Ngapa? Dah, bawel amat ya nenek atuh nih ya. Ini dia. Berasa lo. Ana! Iya, tunggu sabaran. Bawel banget dah. Dah. Diam nih. Sabar, namanya juga maskara mahalan. Tunggu dulu ngapa. Diam ya. Awas ya kalau belepotan ya. Sabar nih, sebelanja lagi nih tanggung nih. Aduh, tuh ayolah. Ini pada, aduh. Gile, cantik banget dah. Emang beda kalau namanya maskara mahalan mah murahan. Saya udah boleh buka mata belum? Ya udah,
Lihat sekarang di kaca ya. Pasti cantik. Awas ya. Kalau saya nggak cantik. Cantik, udah dijamin cantik dah. Anaknya lucu sekali ya. Tangisannya kencang. Sepertinya dia anak yang kuat. Ya, insya Allah dia akan numbuh jadi perempuan yang sehat dan juga kuat. Amin. Namanya siapa? Namanya Mumtaz. Mumtaz. Itu merupakan kenangan terindah aku waktu aku pergi ke Taj Mahal di India. Makanya aku terinspirasi oleh nama Mumtaz. Taj Mahal, simbol cinta dan kasih. Oh iya, ibunya di mana? Ibunya tidak mau menyusui Mumtaz. Dia lebih mementingkan karir. Astagfirullahaladzim. Tragis sekali ya hidup ini. Aku kehilangan bayiku dan dia malah kehilangan ibunya. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu mau diantar kemana? Aku yakin pasti anak kamu sekarang sedang menunggu kamu, kan? Anakku nggak akan menunggu aku lagi, Mas. Dia baru saja meninggal, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Kalau begitu, kalau kamu mau diantar ke keluarga kamu atau suami kamu, saya antar. Saya parkirnya sebelah sana. Terserah Mas mau ngantar saya kemana. Karena saya nggak tahu dari mana saya harus memulai hidup ini. Maaf ya kalau saya lancang. Kalau emang Mayang ini nggak ada tempat tinggal, saya ada kontrakan kecil-kecilan kalau mau bisa tinggal di tempat saya. Nggak ada maksud apa-apa, saya cuma mau menolong. Kalau Mama Yang ini bersedia ya silakan. Gimana? Mas Aldi, ini tehnya. Kamu seharusnya nggak usah ngelakuin ini. Kamu kan di sini sebagai tamu. Itu bukan apa-apa kok, Mas. Terima kasih ya. Kamu udah mau mandiin Mumtaz pagi-pagi. Iya, Mas. Mas, aku boleh minta tolong sesuatu nggak? Mau minta tolong apa? Aku mau menjadi pengasuhnya Mumtaz dan juga ibu susunya. Ibu susu? Iya, Mas. Mumtaz ini masih terlalu kecil untuk diberikan susu formula. Sedangkan aku nggak bisa ngasih ASI lagi untuk anak kandungku, Mas. Saya juga senang kalau kamu mau ngelakuin itu, tapi aku sama sekali nggak punya uang untuk menggaji kamu. Mas, aku justru nggak mempermasalahkan itu, Mas.
berada di dekat Mumtaz saja rasanya udah sangat berarti untuk aku. Jadi aku mohon sama Mas, tolong Mas, tolong izinkan aku untuk merawat Mumtaz. Aku janji aku akan ngerawat Mumtaz dengan baik selama Mas kerja. Kalau kamu juga tidak keberatan, saya senang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi ya Mumtaz. Mama akan ada di sini untuk merawat kamu. Ya. Ya Allah, Mayang seperti melihat bayinya yang baru saja meninggal dalam diri Mumtaz. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Engkau telah mengirimkan orang yang bisa menyusui putriku. Aneh, ibu kenapa belum pulang juga ya? Iya Rehan, ibu kamu masih belum pulang juga. Sampai sekarang aku benar-benar sangat khawatir. Sebaiknya kamu telepon ibu lagi. Iya ya, benar. Ada apa kamu menghubungi ibu? Memangnya kamu itu masih ingat sama ibu kandung kamu? Alhamdulillah, Bu. Ibu menjawab teleponku. Sekarang ada di mana, Ibu? Itu bukan urusan kamu. Tapi kan semalaman ini aku cemas memikirkan Ibu. Katakan, ada di mana, Ibu? Pokoknya ibu tidak mau pulang. Ibu tidak mau bertemu dengan anak yang tidak menyayangi ibu kandungnya sendiri. Malah menyayangi istri muda ayahnya. Yang benar aja kamu, Rehan. Masya Allah. Itu tidak benar, Bu. Selama ini kan aku selalu memikirkan Ibu. Sekarang coba katakan di mana Ibu? Ibu sekarang ada di... Ibu di halte bis. Kamu dengar kan? Suara-suara lalu lintas di depan ibu. Dan, kemana? Coba lihat itu. Ada yang mau Dan. Astagfirullahaladzim. Gawat. Ayo, buruan kita selamatkan. Siap, ayo. Ibu sudah semalaman di halte ini. Ibu tidak mau melihat kamu. Anak yang lebih menyayangi istri muda bapaknya daripada ibu kandungnya sendiri. Ibu, aku kan sudah bilang. Tempat Ibu itu tidak ada yang menggantikan. Sekarang, biar aku jemput. Ibu ada di halte mana tepatnya? Kamu tidak usah repot-repot, Rehan. Kamu itu kan sudah punya ibu baru. Kamu urus aja dia. Kalau itu masalahnya, bisa kita bicarakan baik-baik. Jangan seperti anak kecil. Apa kamu bilang? Ibu seperti anak kecil. Kebangetan kamu, Rehan. Lebih baik ibu sekarang. Pokoknya ibu mau. Lepaskan. Nggak boleh, Bu. Lagi-lagi ibuku mau Najwa. Kalian apa-apaan? Berani-berani masuk kamar saya. Nggak boleh, Bu. Kan, lepaskan. Lepaskan. Halo? Halo? Halo Pak, itu ibu saya Pak. Tolong selamatkan ibu saya Pak. Tolong Pak. Iya, Pak. Ini, Pak. Ibu ini mau, Pak. Ya, makanya tolong saya Pak. Ibu saya ada di mana? Jangan biarkan ibu saya melakukan hal yang nekat. Di Hotel Grand Rajasa, Pak. Di hotel? Kita kesana sekarang, Mama. Ayo kita kesana sekarang, Rehan. Oke, ya.